dua kata, yaitu elektro yang berarti listrik dan foresis yang berarti migrasi. Migrasi atau perpindahan di sini mengarah pada molekul muatan seperti DNA dan terjadi karena adanya arus listrik. Nah, adanya migrasi karena arus listrik ini membuat DNA dapat dipisahkan. Maka elektroforesis dapat diartikan sebagai teknik laboratorium untuk memisahkan makromolekul, yaitu DNA, RNA, dan protein, berdasarkan ukuran dan muatan listrik dengan bantuan arus searah melalui media gel. Jenis elektroforesis gel terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah elektroforesis gel agaros. Teknik menggunakan gel ini umumnya untuk memisahkan fragmen DNA atau RNA dengan ukuran besar. Sedangkan elektroforesis gel poliakrilamid digunakan untuk memisahkan protein atau fragmen DNA yang berukuran sangat kecil. Selanjutnya, apa saja alat yang dibutuhkan dalam elektroforesis? Diantaranya elektroforesis chamber, yaitu wadah untuk gel dan buffer, power supply sebagai arus listrik untuk pergerakan molekul, sisir atau comb berfungsi sebagai pembuat sumuran pada gel untuk menempatkan sampel, gel tray, yaitu cetakan untuk membuat gel, micropipette dan tip untuk memasukkan sampel ke dalam sumuran, kemudian UV transilluminator untuk memvisualisasikan pita DNA setelah diwarnai, dan timbangan serta microwave untuk menimbang dan memanaskan gel. Lalu, bahan yang diperlukan diantaranya gel agarosa atau poliakrilamida untuk medium pemisah, larutan buffer untuk mempertahankan pH dan menghantarkan listrik, loading dye yaitu cairan pemberi warna sampel dan meningkatkan massa jenis agar sampel tenggelam, marker DNA berfungsi sebagai penanda ukuran fragmen DNA, ethidium bromida untuk mengikat DNA agar terlihat di bawah UV, dan aqueous sebagai distilled water untuk melarutkan gel. Prosedur elektroforesis yang pertama, kita perlu menyiapkan gel elektroforesis dan larutan buffer. Setelah siap, kemudian masukkan larutan marker ke dalam sumuran marker menggunakan micropipette. Nah, DNA marker ini digunakan untuk mengetahui ukuran dari fragmen DNA hasil PCR. Selanjutnya, sampel DNA hasil PCR dicampur dengan loading dye sebagai pemberat agar sampel DNA tidak keluar dari sumuran. Kemudian, sampel DNA yang telah ditambahkan loading dye tadi dimasukkan ke dalam sumuran sampel. Lalu, untuk membuat DNA bermigrasi, maka perlu menyambungkan kabel di katoda dan anoda dengan sumber listrik. Nah, dengan adanya sumber listrik, sampel DNA akan bermigrasi ke kutub positif. Mengapa? Hal ini dikarenakan DNA memiliki gugus fosfat yang bermuatan negatif. Nah, DNA yang memiliki ukuran kecil akan lebih cepat bermigrasi dibandingkan yang ukurannya besar. Hal tersebut dikarenakan gel elektroforesis itu seperti lapisan jaring-jaring, sehingga yang molekulnya lebih kecil dapat bermigrasi lebih cepat dibandingkan molekul yang berukuran lebih besar. Kemudian, setelah dilakukan running, selanjutnya visualisasi fragmen DNA dengan merendam gel elektroforesis pada ethidium bromida. Nah, ethidium bromida ini akan berikatan dengan DNA-nya saja, karena ethidium bromida merupakan mutagen yang menyisip di antara pita dengan DNA. Selanjutnya, pita-pita DNA diamati di bawah sinar UV. Panjang DNA diukur dengan satuan pasang basa atau BP dengan ketentuan, yaitu semakin banyak nominal pasang basa, artinya semakin panjang DNA-nya. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang elektroforesis, selanjutnya saya akan membahas teknik lanjutan yaitu Southern blot dan Northern blot. Kedua metode ini digunakan untuk mendeteksi DNA dan RNA secara spesifik. Blotting adalah teknik pemindahan atau transfer makromolekul biologis dari gel elektroforesis ke membran pendukung yang stabil, seperti nilon atau nitroselulosa. Secara mekanis, teknik ini bertujuan untuk imobilisasi, yaitu mengunci posisi molekul agar tidak bergeser dan tetap sesuai dengan pola pemisahan aslinya.
Karena gel bersifat rapuh dan tidak permanen, transfer dilakukan menggunakan bantuan gaya kapiler atau arus listrik guna menghasilkan media yang lebih kuat. Hasil akhirnya adalah membran permanen yang siap dianalisis lebih lanjut menggunakan pelacak atau probe untuk mendeteksi urutan DNA, RNA atau protein spesifik secara akurat. Southern blot adalah teknik analisis biologi molekuler yang ditemukan oleh Edward M. Southern pada tahun 1975 untuk mendeteksi urutan DNA spesifik. Secara pengertian, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan, ukuran, dan struktur suatu gen di antara ribuan fragmen DNA lainnya. Prinsip utamanya adalah menggabungkan pemisahan DNA pada gel dengan proses hibridasi menggunakan pelacak atau probe yang sangat spesifik sehingga target genetik dapat divisualisasikan dengan akurat. Tahapan dari Southern blot. Pada poin 1 dan 2 itu merupakan persiapan. Pertama, kita ambil sampel DNA lalu dipotong menjadi fragmen kecil menggunakan enzim restriksi agar lebih mudah dianalisis. Poin ketiga yaitu pemisahan. Fragmen tersebut dipisahkan berdasarkan ukurannya melalui elektroforesis gel. Di sini DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih jauh. Poin keempat, transfer. Karena gel ini rapuh, kita lakukan blotting untuk memindahkan DNA ke membran nilon yang lebih kuat dengan pola yang tetap sama. Poin kelima, hibridasi. Kemudian, kita memasukkan probe atau pelacak spesifik yang akan mencari dan menempel hanya pada urutan DNA target kita. Poin keenam yaitu deteksi. Nah, terakhir hasilnya divisualisasikan menggunakan sinar atau scanner untuk melihat pita DNA yang berhasil dideteksi. Setelah Southern blot untuk DNA, sekarang kita masuk ke Northern blot. Teknik ini ditemukan oleh James Owill dan timnya pada tahun 1977. Fokus utamanya bukan lagi DNA, tapi RNA. Gunanya untuk melihat ekspresi gen, yaitu seberapa aktif sebuah gen dalam sel. Prinsipnya hampir sama, tapi kita harus menjaga RNA tetap stabil agar tidak menggulung saat proses analisis. Tahapan Northern blot. Poin pertama yaitu ekstraksi. Pertama, kita lakukan ekstraksi DNA dari sampel yang ingin diuji untuk mendapatkan materi genetiknya. Poin kedua yaitu pemisahan. RNA dipisahkan berdasarkan ukuran menggunakan elektroforesis gel denaturan agar bentuk RNA tetap lurus. Poin ketiga yaitu transfer dan fix. Molekul RNA yang dipindahkan dari gel ke membran nilon lalu dikunci posisinya agar tidak bergeser. Poin keempat yaitu hibridasi. Kita masukkan probe atau pelacak nukleotida untuk mencari dan menempel pada RNA target yang spesifik. Poin kelima, visualisasi. Terakhir, hasil hibridasi tadi divisualisasikan menggunakan sistem pencitraan digital untuk melihat pita-pita RNA yang terdeteksi. Perbedaan utama antara Southern dan Northern blot terletak pada jenis molekul yang dideteksi, yaitu DNA dan RNA. Southern blot digunakan untuk mengetahui keberadaan gen, sedangkan Northern blot digunakan untuk melihat aktivitas gen melalui RNA. Dalam bioteknologi, kedua teknik ini memiliki peran penting baik dalam penelitian genetika, analisis ekspresi gen, hingga aplikasi diagnostik untuk mendeteksi penyakit. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai ELISA, yaitu teknik untuk mendeteksi antigen atau antibodi dalam sampel. Metode ini banyak digunakan di bidang kesehatan dan penelitian. ELISA adalah metode yang bekerja berdasarkan reaksi spesifik antara antigen dan antibodi. Reaksi ini sering dianalogikan seperti kunci dan gembok, karena hanya pasangan yang cocok yang bisa berikatan. Dalam metode ini digunakan enzim sebagai penanda atau label. Enzim ini nantinya akan bereaksi dengan substrat dan menghasilkan perubahan warna. Nah, dari perubahan warna ini kita tidak hanya bisa mengetahui ada atau tidaknya zat target, tetapi juga bisa mengukur jumlah atau konsentrasinya.
Semakin pekat warna yang dihasilkan, maka semakin tinggi konsentrasi zat tersebut dalam sampel. Jadi, intinya, ELISA itu bukan cuma ada atau tidak, tapi juga bisa beberapa banyak. Selanjutnya ada prinsip kerja ELISA. Prinsip kerja ELISA ada 5, yaitu coating atau pelapisan, lalu sampel, antibodi enzim, substrat, yang terakhir adalah warna. Pertama, dilakukan cutting atau pelapisan antigen atau antibodi, lalu sampel dimasukkan. Jika ada target, akan terjadi ikatan, kemudian ditambahkan antibodi berlabel enzim. Setelah itu, substrat dimasukkan dan muncul warna. Semakin pekat warna, semakin tinggi konsentrasinya. Selanjutnya ada jenis-jenis pada ELISA. Terdapat beberapa jenis metode yang digunakan sesuai kebutuhan analisis. Pertama itu ada direct. Pada metode ini, antigen langsung dideteksi menggunakan antibodi yang sudah berlabel enzim. Metode ini paling sederhana dan cepat, tetapi sensitivitasnya relatif lebih rendah karena hanya menggunakan satu antibodi. Yang kedua itu ada indirect. Metode ini menggunakan dua antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi sekunder inilah yang berlabel enzim karena ada penguat sinyal dari antibodi kedua. Metode ini lebih sensitif dibanding direct ELISA. Ketiga itu ada sandwich. Ini adalah metode yang paling spesifik. Antigen diapit oleh dua antibodi, yaitu antibodi penangkap dan antibodi deteksi, karena menggunakan dua antibodi yang mengenali antigen yang sama. Hasilnya lebih akurat dan spesifik. Dan terakhir itu ada kompetitif. Pada metode ini terjadi kompetisi antara antigen dalam sampel dengan antigen standar yang sudah diberi label. Semakin banyak antigen dalam sampel, maka warna yang dihasilkan justru semakin lemah. Jadi, hasilnya berbanding balik. Ada juga kelebihan dan kekurangan ELISA. Kelebihan ELISA adalah sangat sensitif dan spesifik, bisa digunakan untuk banyak sampel sekaligus, dan relatif cepat serta lebih ekonomis dibanding metode lainnya. Kekurangannya ELISA adalah membutuhkan antibodi yang spesifik, bisa terjadi reaksi silang yang menyebabkan hasil salah. Selain itu, prosedurnya harus sangat teliti. ELISA digunakan untuk diagnosis penyakit seperti HIV dan COVID-19 yang baru terjadi beberapa tahun yang lalu, penelitian bioteknologi, tes hormon seperti kehamilan, dan juga untuk mendeteksi alergen dalam makanan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa ELISA adalah metode yang sangat penting dalam dunia biologi dan kesehatan karena mampu mendeteksi antigen dan antibodi dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Metode ini bekerja melalui reaksi antigen-antibodi yang menghasilkan perubahan warna sebagai indikator. ELISA juga memiliki berbagai jenis yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, seperti direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Walaupun memiliki beberapa kekurangan, secara umum ELISA tetap menjadi metode yang sangat efektif dan banyak digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam diagnosis penyakit dan penelitian.